Nenek itu kondisinya memakai baju kebaya dan mengenakan kain batik dengan selang infus yang masih menempel di tangan. Dia itu menggeret-geret tiang infusannya sambil berjalan tertatih. Akhirnya Irma tuh mendekatlah ke nenek tersebut. Nenek mau kemana? Nenek dari kamar nomor berapa? Si nenek itu hanya diam. Si Irma tuh mengecek tangannya, kondisinya dingin. Nenek itu tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lentera Alam. Kali ini Lentera Alam akan kembali membawakan satu kisah misteri yang kali ini dialami oleh narasumber, sebut saja namanya Irma. Pengalaman ini terjadi ketika Irma baru pertama masuk bekerja sebagai juru rawat di salah satu rumah sakit di kotanya. Penasaran sama ceritanya? Tonton terus sampai habis, jangan di skip. Dan jangan lupa untuk selalu dukung Lentera Alam dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Baiklah sahabat Lentera, kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2017. Saat itu Irma baru diterima sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Jarak rumah sakit dengan rumahnya Irma itu sekitar 30 menit. Dan rumah sakit tersebut berada di ujung kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten di sebelahnya. Singkat cerita, Irma bekerjalah seperti biasa. Di hari pertama, Irma itu sudah kebagian dinas malam atau shift malam gitu. Kebetulan saat itu tuh dia berjaga berdua bersama perawat senior, kita sebut saja namanya Rizky. Nah, Irma itu biasalah bertugas jaga, dan kebetulan saat itu kondisi memang lagi sepi, hanya ada 3 pasien, 2 anak-anak dan 1 orang dewasa, yaitu bapak-bapak. Jadi Irma itu masuk dari jam 7 dan sudah langsung bertugas gitu kan. Jam 7 malam itu mulai Irma berjaga. Singkat cerita, tepat jam 11 malam hujan udah mulai mengguyur deras banget. Saat itu kondisi sudah sepi, nggak ada yang ngejenguk. Jadi para penjenguk atau keluarga dari pasien itu sudah pada pulang, hanya tersisa yang memang yang keluarga terdekat aja yang nungguin gitu. Dan Irma pun sama Rizky itu ya masuklah di ruang perawat. Dan karena keadaan udah sepi, ditutuplah pintu lobi itu sebelah, karena biasanya kan terbuka dua-duanya. Kali ini ditutup sebelah.
Oh iya, jadi di situ itu ada kantin yang buka 24 jam, yaitu milik Pak Gus, yang memang sekaligus sebagai penjaga malam di situ, dan si bibinya ya sebagai yang punya kantin gitu. Dan rumah sakit ini bukan rumah sakit besar, sahabat Lentera. Jadi ya rumah sakit biasa lah. Kalau orang desa mungkin nyebutnya puskesmas gitu. Walaupun puskesmas tapi ada ruang rawat inapnya, ruang IGD. Nah kebetulan Irma ini berdua, karena kondisinya lagi hujan, akhirnya Irma berinisiatif, "Kak, mau nggak bikin kopi?" Nah Irma pengen ngopi nih biar nggak ngantuk. "Oh ya udah sekalian," itu jawab Rizky. Ya pergilah Irma bikin kopi. Nah setelah itu tuh entah kenapa perasaan Irma itu kayak pengen ke depan aja gitu kan, karena hujan tiba-tiba udah reda gitu kan. Pas tepat di jam 12.30 Irma itu izin ke Rizky, "Kak, pengen ngecek." Oh ya udah, sambil dia lihat ruangan anak, karena ruang anak sama ruang dewasa itu terpisah. Ruang anak itu dua pasien itu jadi satu gitu kan. Kalau yang satunya di ruang dewasa misah lagi, nggak terlalu jauh sih. Jadi pada saat itu tuh Irma ngecek, oh iya kondisinya semua udah terlelap gitu kan, baik isi pasien maupun yang jaga. Karena Irma itu gelisah hari itu tuh, mungkin baru pertama bekerja, jadi Irma masih membaca situasi gitu kan. Akhirnya Irma itu duduk di ruang lobi, di ruang biasa pendaftaran gitu kan, dan lihat ke depan. Entah kenapa malam itu kondisinya sepi banget. Dilihat warung Pak Gus itu memang terlihat dari depan jendela itu masih buka gitu. Mungkin habis hujan juga karena kondisi jalan di depan juga sepi. Dan tepat di depan Irma itu terparkir sebuah mobil ambulans tepat di koridor itu. Nah di sebelah kirinya itu posisinya, kalau dari ruang situ tuh terlihat jelas sebelah kiri itu kamar mayat gitu. Jadi Irma tuh di situ bengong melamun sambil ngopi. Sesekali dia iseng-iseng foto-foto gitu, selfie ya, sambil cerita-cerita ke kawannya gitu. Pengalaman pertama dia bekerja. Nah saya lagi asik-asik selfie, tiba-tiba dari pas dia lagi ngarahin kameranya ke mobil ambulan itu, lampu mobil belakang ambulan itu menyala. Akhirnya si Irma kaget kan, karena lampu rem itu kan warnanya merah gitu kan nyala. Tapi di situ Irma masih berpikir positif, mungkin Mang Gus gitu, yang jaga di situ lagi ngecek, karena yang jaga di situ tuh hanya Mang Gus gitu kan, nggak ada lagi. Akhirnya Irma pun udahlah cuek gitu kan, tetap dia kirim foto ke teman-temannya, ke grup temannya di WA. Nah tiba-tiba brak, terdengarlah suara pintu ambulan itu seperti ditutup kencang. Di situ Irma kaget. Irma pun mencoba untuk tenang dan memastikan di sekitar memang gak ada orang. Ingin sekali rasanya Irma itu lari ke ruang perawat itu kan, memanggil Rizky. Tapi entah kenapa gitu kakinya itu berat, dia hanya terpaku gitu kan ke depan gitu. Dengan memberanikan diri, Irma itu mencoba melangkah ke depan. Dia itu sampai pintu itu dia lihat dari kejauhan itu kan, cuman lihat dari pintu. Ambulan tuh masih nutup dan pintunya terkunci, lampunya juga mati. Terus
suara apa di dalam hatinya Irma. Pas saat itu ya udahlah, dicuekin gitu kan. Irma itu kembali mau ke tempat dia duduk semula, yaitu di tempat resepsionis. Tiba-tiba si Irma itu kaget karena dia melihat ada sosok nenek-nenek sudah berdiri tepat di meja resepsionis dengan membawa tiang impusan, dan impusannya itu digantung di tiang itu. Nenek itu kondisinya memakai baju kebaya dan mengenakan kain batik dengan selang impus yang masih menempel di tangan. Dia itu menggeret-geret tiang impusannya sambil berjalan tertatih. Akhirnya Irma tuh mendekatlah ke nenek tersebut. Nenek mau kemana? Nenek dari kamar nomor berapa? Si nenek itu hanya diam. Si Irma tuh mengecek tangannya, kondisinya dingin. Udah nek, ayo balik lagi, nenek mau kemana? Apa nenek mau pipis ke WC atau kemana, biar saya antar? Irma masih berusaha untuk tetap profesional sebagai perawat, karena memang tugasnya seperti itu. Kok keluarga nenek gak ada yang antar, keluar sendirian? Si nenek itu tetap diam. Sekali lagi si Irma itu bertanya, nenek dari kamar mana? Akhirnya si nenek itu menunjuk keluar. Si Irma itu bingung. Mungkin si nenek ini lagi pikun gitu kan. Ya udah yuk nek, kita kemana? Balik lagi aja ke kamar, di luar dingin kan. Nanti nenek nggak sembuh-sembuh. Dengan nada pelan dan tersenyum ramah, maupun mencoba untuk ngajak nenek itu kembali ke kamar, tapi nenek itu menggelengkan kepala. Dan nenek itu mengajak keluar, sahabat. Nenek itu tersenyum sambil bilang, nenek pengen duduk di luar. Nenek itu gak betah di sini udah 3 hari. Nenek gak ada siapa-siapa, cu. Nenek sendirian di sini. Akhirnya si Irma pun bingung, kok bisa ada pasien sendirian? Ya udah nenek mau kemana? Biar Irma temenin. Si nenek itu pengen duduk di luar. Akhirnya Irma pun terpaksa keluar nemenin si nenek. Tapi jangan lama-lama ya nek, di sini dingin. Nenek itu hanya mengangguk. Si Irma itu sambil membawa tiang yang buat impusannya digantung itu, dengan hati-hati si Irma itu keluar dan duduklah di ruang tunggu di luar. Ya terlihat jelaslah mobil ambulannya, halaman parkir, hanya ada beberapa motor dan becek-becek bekas hujan. Sampai akhirnya Irma pun bertanya, ya udah nek, kita kembali lagi ke kamar, ayo. Dengan senyum menyeringnya si nenek itu berkata, kamu anak baik, cu. Tiba-tiba keluar darah dari hidungnya. Si Irma pun masih makin kaget. Astagfirullahaladzim nek, ayo, kata Irma juga, jangan di luar. Sambil tersenyum, si nenek itu keluarlah darah dari kepalanya. Irma pun makin kaget dan tiba-tiba gelap. Lalu si Irma pun tidak sadarkan diri.
Singkat cerita, si Irma pun mendengar suara si Rizky. Irma, bangun Irma. Dan saat seketika Irma pun tersadar, di situ udah ada si Bibi, yaitu istrinya Mangkus dan si Rizky. Neng kenapa? Tanya si Bibi. Kok tidur di sini? Astagfirullahaladzim Bu, gak apa-apa, Irma kecapean aja, kurang makan, belum makan katanya. Oh ya udah tuh makan dulu Neng. Bikin teh hangat, dikasih teh hangat, dikasih makanan roti. Akhirnya Irma pun masuk, diajak masuk sama si Rizky itu. Ya udah, istirahat aja di ruang perawat. Masuklah si Irma itu, dan si Rizky pun nggak berani bertanya gitu kan. Lalu singkat cerita, Irma pun nanya, tadi kamu kemana Ki? Kok dihubungi gak nyambung nomornya? Si Rizky pun heran, lah ini HP saya aktif katanya. Tadi tuh ada pasien nangis, anak kecil itu, karena darahnya naik ke infusan. Jadi saya diketuk-ketuk lah sama keluarganya, jadi saya langsung ke sana. Dan itu sama sekali nggak ada panggilan. Dikasih lihat lah, nggak ada panggilan dari kamu. Makin bingung dong si Irma di situ. Ya udahlah katanya, emang ada apa sih Bang? Udahlah nggak apa-apa katanya, lupain gitu. Ya biasalah, normal bekerja. Singkat cerita, pagi pun tiba. Saat mau pulang karena bergantian shift, Irma itu nyempatkan diri sarapan di warungnya si Bibi itu, di warung Mangkus. Dan Rizky pun ikut. Kamu semalam kemana dan kenapa? Disitulah baru Irma berani cerita. Ya dia ceritain apa yang tadi diceritain sahabat. Dan Mangkus pun mendengarkan cerita si Irma itu baru ngeh gitu kan. Oh jadi Neng tuh ketemu nenek. Iya Mang katanya. Dan si Bibi itu ngomong, pantesan katanya Neng itu tadi semalam itu Mangkus tuh manggil-manggil Bibi. Katanya Neng itu keluar bawa-bawa tiang infusan, penyangga infusan sendiri, dan ditaruh di depan kamar mayat. Dan Neng langsung tidur katanya. Ah masa sih Bi? Iya katanya. Nah disitulah baru Mangkus cerita. Oh iya, nenek itu memang 3 hari yang lalu ada pasien kecelakaan dan dibawalah oleh yang nabraknya itu ke sini, sempat dirawat tapi kondisinya udah gak kuat, akhirnya meninggal. Karena gak ada keluarganya, jadi yang nabrak itu yang mengurusi sampai proses pemakaman. Dimakamkan di sebelah rumah sakit ini, gak jauh katanya. Memang gak jauh dari rumah sakit itu tuh 200 meter pemakaman umum. Lalu disitulah si Irma itu kaget. Oh, terus dia pesan apa kata Mangkus? Enggak Mang, mungkin dia bilang sendiri nggak punya siapa-siapa, mungkin dia pengen didoain sama Neng. Oke lah katanya. Nah singkat cerita, akhirnya Irma itu minta antar ke si Rizky untuk ke tempat makam si nenek tersebut dan diantar oleh Mangkus juga. Dan mereka tuh sama-sama mendoakan gitu kan, di makam tersebut. Ya itulah sahabat, kisah pengalaman Irma yang bekerja sebagai perawat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.